Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Hekal dengan NPM 2021 363 01090. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 hubungan industrial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari dengan NPM 2021 306301159. Yang pertama yaitu pengertian dari tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan atas perilaku manusia yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia yang mempengaruhi perilaku orang lain dan menerima pengaruh dari orang lain. Pengertian yang kedua yaitu kontak sosial. Untuk kontak sosial sendiri adalah perilaku interaksi manusia di dalam tiap-tiap bagian yang berlangsung melalui hubungan fisik saja, karena orang bisa menggunakan kontak sosial dengan cara lain tanpa mengubahnya. Contoh kontak sosial itu seperti berdiskusi dan konsultasi. Ketiga yaitu pengertian dari komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah interaksi antara interpersonal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam konteks hubungan interpersonal dengan orang lain. Faktor pembentuk tindakan sosial itu yang pertama ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, dan yang ketiga dorongan untuk melanjutkan keturunan. Kemudian faktor pembentuk dari kontak sosial itu yang pertama ada sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Kemudian faktor pembentuk dari komunikasi sosial. Yang pertama ada pengetahuan, perkembangan, persepsi, peran dan hubungan, lingkungan, emosi, kondisi fisik, dan jenis kelamin. Terima kasih. C. Kaitan tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial dalam human relation hubungan industrial. Berikut beberapa contoh kaitan antara tindakan kontak dan komunikasi sosial dengan hubungan industrial. 1. Tindakan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen. Tindakan yang positif seperti membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. Sedangkan tindakan yang negatif seperti menolak rekan kerja yang mengalami kesulitan dan menyebabkan konflik, memburuknya hubungan industrial. 2. Kontak antara karyawan dan manajemen. Kontak yang positif seperti pertemuan rutin antara karyawan dan manajemen untuk membahas masalah kerja. Namun kontak yang kurang baik seperti ketidakhadiran manajemen dalam pertemuan atau kegiatan organisasi. 3. Komunikasi antara karyawan dan manajemen. Komunikasi yang baik seperti terbuka, jelas, dan efektif dapat membantu menyelesaikan masalah, meningkatkan saling pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nelly Setiawati dengan NPM 2021306301102. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wujud sifat hakikat manusia dalam hubungan industrial. Jadi, tindakan kontak dan komunikasi sosial memainkan peran penting dalam mewujudkan sifat hakikat manusia dalam hubungan industrial. Berikut contoh kaitan antara tindakan, kontak, dan komunikasi sosial dengan wujud sifat hakikat manusia dalam hubungan industrial. Yang pertama ada keadilan. Jadi, tindakan yang adil dan kontak yang saling menghargai di antara karyawan dan manajemen dapat membantu memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan setara. Yang kedua ada kerjasama. Jadi, kontak yang baik dan komunikasi yang efektif di antara karyawan dan manajemen dapat membantu membangun kerjasama yang kuat di tempat kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketiga ada kreativitas. Jadi kreativitas dapat memperkuat dan meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang keempat ada empati. Jadi kontak yang empatik dan komunikasi yang berfokus pada perspektif orang lain dapat membantu memperkuat hubungan di antara karyawan dan manajemen sehingga menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis dan produktif.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.